Sorak-sorai makin menggema saat Dedi menambahkan bahwa ia juga menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Sudah lama kita tunggu-tunggu presentasi Bapak. Saya pikir kemarin batal sudah nggak bisa di masa sidang ini. Ternyata Pak Menteri datang. Dalam pemikiran kami, kita pikir Pak Menteri lagi pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak. Ya. Jadi Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah paparan capaian. Ini menjadi pertanyaan kami bahwa dari paparan sudah ada 45553 saya lihat di layar tadi. 54,26%. Ya, saya basisnya dari paparan. Tadi saya lihat, saya catat Pak Menteri. Memang kalau dihitung per detik bertambah terus, ya, bertambah terus. Saya mempertanyakan, saya apresiasi Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung, ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa yang sudah mencapai 45.000 lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong aja. Kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubazir Pak, buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji. Ini perlu dikaji. Ya. Apakah Pak Menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? Nah ini poin penting ya. Kenapa nanti jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik. Apa yang terjadi nanti? Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya, karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail. Ya, tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa enggak diukur bertahap saja Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubazir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik, jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya diserang sana sini, betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, Pak
Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Karena Ini itu membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang Pak. Kalau 80.000 tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden. Kami tidak siap, Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80.000. Kalau hanya kosmetik saja 80.000 ini, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya Pak Menteri. Ya kan? Nah ini saya minta efektivitasnya bagaimana? Pak, mohon nanti diukur dengan pasti. Tadi udah banyak berita kan muat kan Pak Menteri tahu kan? 1.000.000 tanya Pak, bukan 1.000, bukan 100 tanya, 1.000.000 tanya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal model bisnis Pak. Saya cari-cari model bisnis Bapak sampai sekarang itu belum saya temukan Pak. Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan Pak? Ya, model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model Pak. Bukan isinya cuma jenis gerai-gerai, bukan begitu Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean Pak, bukan blue ocean, nanti perang. Perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar Pak? 20% Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20% Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50% Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua Pak, sembako Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan Pak. Keuangan Pak, 56% Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan Pak, hanya 4% Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil Pak. No. Bapak tahu nggak? Nah ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Kok bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah? Nah sekarang Bapak datang dengan 1 miliar, bisnis modelnya nggak ada, Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000, itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong Pak itu Pak, hanya jumlah aja. Kita dukung Pak programnya Pak Presiden Prabowo. Tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting. Jangan nanti gagal, yang gagal Bapak yang kena loh Pak. Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang. Nah ini tolong Bapak nanti jelaskan. Yang ketiga adalah soal pertanggungjawaban hukum.
Soal penting juga banyak bertanya, Pak. Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Kalau ini gagal, nanti kan ada channeling juga. Ada plafon. Plafon itu sudah saya cek, Pak. Kalau plafon itu base daripada apa? Base daripada requirement dari bank harus dipenuhi. Nggak mungkin dia kasih plafon 3M semuanya dia cairkan. Berapa yang bisa memenuhi plafon 3M itu? Nggak gampang, Pak. Bapak bikin koperasi yang sudah ada, Bapak jadikan merah putih, itu juga kalau 3M belum tentu semua bisa dikasih, Pak. Sekarang kan kecil-kecil, Pak. Itu nggak mudah juga. Channeling, itu bansos, itu uang rakyat, Pak. Kalau koperasi yang nggak benar, itu ludes semua uang rakyat kau channeling. Itu BUMN cuma bayar aja. Itu kan kayak bansos, dikasih channeling ke Bank Himbara. Nah ini bagaimana? Banyak bertanya, ini key resources-nya. Itu salah satu bisnis model di dalamnya key resources, Pak. Itu kita cerita tentang finance. Key resources-nya apa? Finance-nya bagaimana? Bapak yang mana pakai channeling, mana yang pakai plafon? Nah ini kan harus jelas, Pak. Ini kan nggak jelas semua. Nah, itu soal key resources. SDM-nya lagi. BUMDes tuh banyak gagal karena SDM-nya nggak bagus, Pak. Gimana Bapak mengangkat SDM-nya? Ini menjadi pertanyaan di bawah. Jadi itu nggak boleh kita sembarangan, Pak. Ngomong, bunyi, asbun, 1 miliar pasti, kita monopoli, kita udah tahu persaingan bebas, kita monopoli di desa-desa, ini monopoli di sana. Bagaimana caranya? Ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, saya minta tahapannya harus clear, Pak. Tahapannya, ini nggak ada tahapannya. Bapak mau yang baru bikin, tahapannya bagaimana? Mau yang existing, tahapannya bagaimana? Kemudian mau yang revitalisasi, bagaimana Bapak menyehatkan dengan revitalisasi bisnisnya? Berapa persen dari 3 ini yang nanti akan terjadi? Itu tahapan-tahapan itu harus jelas ke depan. Jadi saya minta, sebetulnya saya melihat bahwa dalam implementasi lapangannya, Koperasi Merah Putih ini babak belur, Pak. Tidak jelas sama sekali. Dan ini harus Bapak hati-hati. Programnya dari Bapak Presiden Prabowo bagus, tapi dalam implementasinya hancur lebur kacau balau, Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Menko Pak Budi Ari, Pak Wamen, Pak Ferry, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak Pak Ari atas kehadiran panjenengan. Di tengah kesibukan Pak Ari, hari ini kami bisa mendapatkan paparan secara langsung dari Bapak soal koperasi, Pak. Kami apresiasi atas paparannya, Pak. Sungguh dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu suasana kebatinan kami. Karena jujur kami juga berharap koperasi ini bisa sukses, Pak. Termasuk tadi salah satu Bapak yang sampaikan di awal soal ini bukan top down, tapi bottom up. Itu yang jujur menjadi kekhawatiran kami dan Bapak sudah jawab sebelum kami bertanya, Pak. Karena sebagaimana kita tahu bahwa kalau top down, kita tidak mau seperti di zaman Orde Baru yang kemudian jadi gagal dan sebagainya. Termasuk juga tadi Bapak sampaikan soal pemilihan jenis usaha. Kemarin kami berpikir bahwa kalau koperasi ini usahanya ditentukan oleh pusat, maka tidak relevan dengan tantangan dan kebutuhan lokal. Tapi Pak Menteri sebelum kami tanya juga sudah menjawab atas pertanyaan itu. Artinya sebenarnya kita punya kesamaan, Pak. Cuman saya tidak tahu kenapa tapi Pak ya, saya tidak perlu sampaikan ini lebih detail lagi soal itu. Tapi kesimpulannya adalah kami tujuannya untuk bagaimana ingin segera ketemu Pak Menteri. Ini adalah bagaimana kami bisa mendapatkan paparan seperti yang kami dengar hari ini. Karena jujur, di tempat kami, di partai kami sering ada FGD, Pak. Yang salah satu dibahas adalah program-program yang terkait dengan prioritas program pemerintah. Dan ketika kemarin kami ada FGD soal KMP, kami gelagapan nyari materi, Pak. Sampai kemudian kami nyari di berbagai tempat, dan kami sampai ditanya, ini gimana?
Mufti Anam, Komisi 6, mitra kerjanya Kementerian Koperasi, tapi kok tidak punya bahan soal itu. Malu kami Pak pada pimpinan kami. Tapi alhamdulillah dengan begini kami punya materi yang lebih lengkap, lebih komprehensif untuk kami bisa paparkan agar kami juga bisa mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Menteri, saya ingin sampaikan sebuah kegelisahan rakyat yang datang dari desa-desa. Bagaimana program Koperasi Merah Putih ini yang tujuannya mulia, yaitu menggerakkan ekonomi di desa-desa dan juga untuk bagaimana memberdayakan rakyat. Dan tentu kami di Partai PDI Perjuangan, Pak Budi, kami mendukung kalau ini betul-betul membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat. Sepakat dengan apa yang disampaikan kawan kami Pak KW tadi, kami pengen bahwa Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi senjata pamungkas untuk rakyat bisa berdaya di daerahnya masing-masing. Tapi kami juga punya tanggung jawab moral agar bagaimana Koperasi Merah Putih ini tidak menjadi monster yang kemudian justru memakan rakyatnya sendiri, Pak Menteri. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal agar kemudian upaya yang baik yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Koperasi dan Presiden bisa betul-betul bisa berjalan dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Yang pertama Pak Menteri, saya ingin bertanya, apakah betul KMP ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo? Karena kita sering kalau mendengar orasi-orasi dari Pak Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa beliau sering bicara tentang kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi desa, gotong royong dan sebagainya. Tapi kalau kemudian Koperasi Merah Putih ini diambil dari dana pinjaman himbara, yang jaminannya adalah dana desa, Pak Menteri. Apakah itu tidak justru bertentangan dengan kemandirian desa dan juga kedaulatan ekonomi desa yang selama ini digaungkan dan sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo begitu? Nah, maka dalam persoalan ini saya sering bertanya-tanya dalam diri saya, Pak Menteri. Apakah benar rakyat diberdayakan dengan adanya KMP ini? Atau jangan-jangan masa depan mereka digadaikan begitu? Maka kami ingin dapat jawaban soal itu. Kemudian yang kedua Pak Menteri, resiko menjadi monster baru. Pak Menteri, kita belajar dari bagaimana dulu di zaman Orde Lama ada namanya KUD, betul ya Pak Menteri ya? Kemudian setelah itu ada namanya BUMDes. KUD dan BUMDes banyak yang kolaps dan bahkan bangkrut. Bahkan sengaja oleh para pengurusnya dibikin bangkrut agar duitnya bisa jadi bancakan Pak Menteri di masa itu. Nah, kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes, Pak Menteri. Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa? Kemudian yang ketiga Pak Menteri, beban untuk himbara dan dana desa. Kita tahu, kami mendengar, tapi tadi belum, kami nanti minta disampaikan belum, atau saya keskip soal paparan Pak Menteri soal itu. Permodalan ini yang kami dengar adalah 3 miliar per desa dari himbara, yang kami total ketika 80 ribu koperasi desa, maka ada 240 triliun Pak Menteri. Tentu ini bukan uang yang kecil. Kalau gagar tentu. Terima kasih pimpinan atas kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat substantif, terutama dari Profesor Darmadi. Soal efektivitas. Jadi begini, pendirian Kopdes sesuai instruksi Presiden itu tanggal 27 Maret 2025. Jadi kalau dihitung baru sekitar 2 bulan. Termasuk juga Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih. Inilah satu-satunya dan mungkin pertama kali di Indonesia urusan koperasi dikeroyok oleh 18 kementerian lembaga termasuk gubernur dan bupati wali kota. Jadi soal efektif, saya pikir ini memang kerja bersama. Dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang Kopdes Merah Putih itu musuhnya 3. 1 ketakutan, 2 kecurigaan, 3 keraguan-raguan. Karena kita takut, siapa nih orang desa. Curiga nanti ininya kepala desanya begini. Atau kita ragu-ragu. Menurut saya ini adalah langkah pamungkas untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang sekian lama terjadi di Indonesia. Yang kedua, ini juga pertanyaan sering sekali saya ditanya sama banyak pihak.
itu angka 1 miliar per desa bagaimana ngitungnya Pak Menteri? Prof. Jadi menurut data termasuk dari Kementerian Pertanian, nilai tambah middleman rentenir tengkulak ini 300 triliun diambil dari desa. Dari mulai selisih harga sampai misalnya beli wortel 500 dijual ke kota 5.000. Nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi tidak adil buat masyarakat desa, tidak adil juga buat masyarakat kota. Jadi ketika saya bilang 1 miliar per desa ini untung, hitungannya begini. Kalau dari 300 triliun itu kita pangkas 30%-nya udah 90 triliun tuh. Dari efisiensi jalur distribusi yang kita bisa ciptakan. Yang kedua, Prof, begini Prof. Subsidi pupuk itu 43 triliun, Prof. Harga pupuk dari pabrik itu 2.300. Dipotong, ditambah ongkos angkut 300-400 tergantung jarak, sekitar 2.700 atau 2.600. Sekarang di pasar harga pupuk bersubsidi itu 4.800. Deltanya terlalu besar dan itu sangat merugikan buat masyarakat, rakyat atau petani pupuk bersubsidi. Dari pupuk aja kita udah hitung berapa potensi yang bisa kita selamatkan, kita buat ringkas sehingga masyarakat bisa menerima manfaat dari subsidi. Belum subsidi LPG yang nilainya juga hampir 100 triliun. Di mana ternyata petani atau masyarakat membeli dengan harga yang besar, bukan harga subsidi. Jadi selama ini ide Kopdes Merah Putih ini begini, Prof. Ini ide Presiden untuk membuat barang-barang yang disubsidi oleh negara ini efektif, efisien sampai ke masyarakat. Jangan sampai negara udah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk subsidi, ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat. Pupuk masih dibeli dengan mahal, LPG dibeli dengan harga market, padahal negara sudah subsidi. Nah, dalam filosofinya adalah barang bersubsidi itu sebenarnya sudah menjadi barang publik. Karena sudah ada intervensi negara untuk mensubsidi komoditas tersebut. Nah, karena itu penyalur atau distributornya barang publik itu adalah harus lembaga milik publik yang bernama koperasi, Prof. Nah, kalau ditanya, ini koperasi monopoli, dalam undang-undang kita cuma 2 lembaga yang boleh monopoli. Yang pertama BUMN, yang kedua koperasi. Koperasi dibenarkan untuk BUMN. Minggu lalu saya bertemu dengan KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, karena ini koperasi adalah lembaga ekonomi yang sesuai dengan ideologi negara, maka dia boleh monopoli. Kenapa boleh monopoli? Karena koperasi milik orang banyak, bukan milik 1-2 orang. Sampai sekarang undang-undang kita masih memperbolehkan koperasi melakukan monopoli. Nomornya? Undang-undang 5 tahun 99. Pasal 50, Prof. Itu gini pimpinan. Dalam Undang-Undang 5 itu, kalau koperasi itu dia jual kepada non anggota, itu nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh, itu melanggar. Dan terjadi banyak kan yang bukan anggota, karena banyak yang tidak bisa. Ya, artinya dia banyak juga koperasi yang sebetulnya dia bukan anggota gitu, jualnya dia luas, itu nggak boleh, ya kan? Apalagi kalau dia besar itu di situ. Itu Undang-Undang Nomor 599. Ya, yang pertama adalah pengukurannya, Pak. Ada nggak Bapak? Itu efektif. Bapak kan datang ke satu provinsi, kumpulin Pak Desa, menurut cerita nih, wah orang datang begitu banyak, ngerti juga kagak, Pak? Yang dia tanya ini uangnya mana? Itu aja, Pak. Yang dia tanya uangnya itu mana? Nah, ini orang ngerti nggak? Komprehen nggak? Ini loh. Nah, mana pengukuran Bapak? Ini kan Bapak hanya gegap gempita. Wow, begini 50.000 naiknya per detik nih. Kayak ini follower nih naiknya. Kayak bola ini yang follower banyak sekali. Setiap detik banyak. Naik 1.100. Efektif nggak nih barang? Orang gak ngerti, Pak, apa yang Bapak jelaskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak nggak punya bisnis model. Kenapa saya katakan bisnis model? Saya nggak pernah ngelihat. Bapak tahu yang namanya bisnis model?
Kayak salah satunya Chunkim Blue Ocean. Bapak tahu nggak? Nggak ada Pak bisnis model. Tadi Bapak menjelaskan tapi bisnis modelnya nggak ada. Key resources-nya mana? Customer segmentnya mana? Streamline income-nya mana? Semua nggak ada penjabarannya Pak. Itu yang saya minta Pak. Ini kan banyak orang pintar nih. Ya kan? Ya. Iya. Nah itulah di media kan juga nggak ada Pak. Itu kan 3 SKS Pak. Ya. Ini kalau gini sorry ya Pak, kalau Bapak masuk ini KMP semua bisnisnya homogen, tidak ada diferensiasi, yang terjadi red ocean Pak. Ya kan? Maka ini harus dijelaskan kepada kami gitu. Itu Pak Menteri, terima kasih pimpinan. Kali dialog dengan Prof. Darmadi ini karena lebih bisa menjawab banyak pertanyaan. Ini yang dikatakan Pak Asep tadi soal modeling. Ini kan tadi pembentukan, baru fase pembentukan. Kelembagaannya dulu. Bahwa sudah ada antusiasme dalam, misalnya soal kelembagaan ini kita jaga dulu apa nih? Minimal ada musyawarah desa khusus. Saya nggak mau forum mekanisme pembentukan Kopdes ini cuman omon-omon 10 orang jadi, enggak. Harus ada musyawarah desa khusus, oke? Yang kedua, dalam aturan kita, Pak Mufti ini juga menjawab pertanyaan Pak Mufti, itu kita udah jelasin, kepala desa, ex officio, ketua pengawas. Dan dalam pengurus koperasi yang jumlahnya 5 orang, tidak boleh ada hubungan semendah. Jadi istri, anak, nggak boleh jadi pengurus. Jadi nanti kalau ada dia, pasti akan kita batalkan. Gitu. Ini belum ada uang yang terlibat. Jangan. Pak Menteri menyambung itu, apa dasar prinsip Menteri Koperasi menyatakan bahwa ketua pengawas ex officio. Begini. Sementara menurut saya sebagai pemikir dan partisipasi itu melanggar daripada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. So, pengawas, pengurus dipilih oleh anggota. Koperasi itu prinsipnya dari dan oleh anggota. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi. Itu. Apa arti saya, Pak? Karena gini, pimpinan, saya nyambung sedikit Pak. Karena itu hasil pimpinan, izin. Sekalian dijawab Pak. Saya minta nanti dalam RUU, Bapak itu mencabut draft RUU yang akan disahkan nanti dan akan dibahas panja 1. Kepala pengawas mengganti kerugian. Itu ada di draft undang-undang. Itu saya nanti Bapak perjuangkan itu nggak boleh Pak. Kenapa kalau setiap kerugian itu dibebankan pada kepala pengawas? Berarti kepala desanya yang bertanggung jawab. Ada Pak. Ya, saya sudah baca Pak, mengganti kerugian Pak. Makanya Bapak nanti pelajari Pak, saya sudah baca Pak. Kita udah baca ya Pak Mufti? Kita udah baca Pak. Ikut bertanggung jawab. Interupsi pimpinan. Kiri. Mana? Saya pikir perlu dilanjutkan pertanyaan oleh teman-teman ini. Ya, saya kira Pak Menteri sudah cukup ya untuk nanti kalau masih ada yang kurang Pak Menteri jawab tertulis saja pada Pak Prof. Darmadi ya. Baik. Interupsi pimpinan. Mohon maaf. Sekarang giliran Ibu yang bicara. Oke. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf karena saya sebentar lagi juga harus ada tugas partai. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya nitip saja kepada Pak Menteri, tolong koperasi ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk benar-benar bisa menghidupkan ekonomi desa dan mensejahterakan masyarakat desa tentunya. Dan saya juga titip jangan sampai koperasi ini hidup segan mati pun tak mau. Dan tentunya jangan jadikan kepala desa dan pengurus koperasi Merah Putih ini nanti menjadi sandera
untuk kepentingan politik. Karena sebagaimana yang kita tahu Pak Menteri, hari ini data 2024 jumlah koperasi itu 131.617. Dan sebagian besar 70% itu hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Ya, betul tadi disampaikan bahwa kalau nggak anggota nggak bisa. Nah, sementara keanggotaan ini masyarakat. Apakah ini masyarakat wajib untuk menjadi anggota koperasi? Kemudian, apakah mereka juga wajib untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota koperasi? Ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela. Tolong nanti dijelaskan, walaupun saya tidak ada, nanti ada Pak Kapoksi saya dan pimpinan yang lainnya. Begitu juga dengan persyaratan pengurus. Mohon izin dan mohon maaf, yang namanya di desa tidak banyak yang memahami koperasi. Ini tidak mudah, kebetulan saya juga baru saja RAT. Saya juga pernah bersama-sama beliau walaupun saya masih di tingkat kabupaten sebagai pengurus Dekopin. Saya dulu juga salah satu koperasi terbaik di Jawa Timur. Maka dari itu saya katakan tidak mudah, Pak. Kita bisa untuk membuat perencanaan bagus, tetapi di perjalanan sangat sulit dan tidak seperti yang kita bayangkan. Belum lagi usaha-usaha ini bersinggungan erat dengan usaha-usaha yang sudah tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita tega untuk mematikan mereka? Maka tujuan untuk kesejahteraan, untuk keadilan ini akan terhapus. Itu berkaitan dengan koperasi. Dan yang terakhir saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.